Mau bicara apa sih? Selama ini aku selalu nurutin apa mau kamu. Aku tutup mulut aku demi kamu. Bahkan aku rahasiain perihal kematiannya Hans. Maksud kamu tuh apa? Kamu ngancem aku diam. Kamu selalu berusaha untuk membunuh aku, nyakitin aku, tapi aku juga diam. Karena aku anggap kamu itu kakak aku. Ternyata aku salah. Kamu bahkan bukan siapa-siapa aku. Kamu itu cuma orang jahat yang gak punya hubungan darah sama aku dan yang akan terus-menerus nyakitin aku. Itu ngomong apa sih? Hah? Kamu ngomong apa? Udahlah Mbak. Bisa pura-pura nggak tahu, aku udah tahu semuanya. Kamu itu bukan anaknya Papa. What? OMG! Jadi Bianca ini bukan anaknya Pak Irwan. Terus anaknya siapa dia? Jadi aku nggak akan tinggal diam lagi kali ini. Aisyah, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu itu udah kehabisan akal ya untuk fitnah Bianca anak saya. Bu Siska, justru saya yang harusnya bilang. Nggak usah pura-pura lagi, Bu. Jelas Ibu tahu siapa Mbak Bianca sebenarnya. Cuma anak adopsi, iya kan? Dan sekarang dia udah bunuh ibu aku, kamu udah bunuh ibu aku, dan aku nggak akan tinggal diam. Kamu dengar aku nggak akan tinggal diam. Kamu jeblos penjara. Bisa? Hah? Bisa tanpa bukti, iya? Kasian ya kamu Aisyah. Udah nggak waras ya, nuduh orang sembarangan. Aku jadi ingat, Bu. Waktu Mas Dimas mau nemuin Papa, nanya soal apakah pernikahan kita berdua itu sah atau tidak. Papa itu mau bilang kalau ternyata pernikahan kami berdua itu sah. Dan setelah itu, Papa drop dan meninggal. Oh iya, aku juga ingat satu hal, Bu. Mas Dimas pernah bilang sama aku kalau Ibu Siska yang melarang Mas Dimas untuk ketemu sama Papa. Kenapa, Bu? Kok agak mencurigakan ya, Bu? Atau jangan-jangan kematiannya Papa itu ada campur tangannya Bu Siska? Kamu itu sepertinya memang harus masuk rumah sakit jiwa ya. Nuduh orang selalu sembarangan. Enggak. Saya nggak pernah nuduh orang sembarangan. Intinya kalian berdua siap-siap aja ya. Kalian berdua akan dipenjara. Berani ya kamu? Berani? Kenapa emangnya, hah? Kenapa? Kamu yang akan saya penjarakan, tahu? Kamu yang akan saya penjarakan. Karena berani-beraninya menuduh tanpa bukti. Atau kita masukin aja ke dalam rumah sakit jiwa. Sepertinya itu lebih pas. Ya emang lebih bagus kali. Masuk ke rumah sakit jiwa. Apalah, terserah.
Au! 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 Aduh, ya ampun, Bianca. Aisyah, kamu tega banget dorong Bianca. Bianca, kamu kenapa? Ada apa ini? Aisyah dorong Bianca, Dimas. Enggak kayak gitu. Saya lihat sendiri ya tadi Anda itu dorong Aisyah, tapi Anda kan di sini. Kamu jangan fitnah ya, jelas-jelas Aisyah dorong Bianca. Anda jangan bohong, saya lihat sendiri kok. Apa? Lihat apa? Kalau ngomong jangan sembarangan ya, kamu jangan sok belain Aisyah ya. Jangan mentang-mentang dia sekarang kaya raya, kamu belain Aisyah. Sorry ya, Apa? saya tidak seperti itu. Tapi yang pasti Anda tuh bohong, Anda yang dorong. Mama, cukup. Cukup, Ma. Mas, kamu harus percaya Mas sama aku. Aku bener-bener tadi lagi nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba Aisyah dorong aku. Tukang bohong kamu. Apa sih kejadiannya? Aku emang marah ya sama kamu ya, tapi aku nggak pernah dorong kamu sedikit pun. Aku pun marah sama kamu karena aku punya alasan karena kamu membunuh ibu. Kamu aja nggak pernah percaya sama aku. Aku harus bilang berapa kali lagi kalau aku nggak bunuh ibu kamu. Bianca, cukup. Aisyah, cukup. Udah. Aku mau bicara sama kamu. Berdua. Dimas. Aduh, bukan yang ngurusin tangannya Bianca yang sakit terluka. Sakit. Tak ngurusin tuh konde. Mama ya? Iya, sayang. Maaf ya. Sakit. Iya, kita obatin. Aisyah, aku tahu kamu sedang berduka. Aku juga kaget mendengar kabar ibu kamu meninggal. Tapi kamu juga harus tahu, Aisyah, aku sangat-sangat kecewa. Kecewa? Karena aku dapat berita duga itu bukan dari mulut istri aku sendiri, tapi dari mulut polisi. Gimana aku mau ngasih tahu Mas Dimas? Asal kamu tahu ya Mas, orang pertama yang mau aku kasih tahu soal ibu itu kamu. Kamu yang aku butuhin. Kamu yang aku butuhin waktu aku sendirian, waktu aku kehilangan ibu. Tapi apa Mas? Kamu gak angkat telepon aku kan, kamu reject. Pun kalau kamu angkat, kamu cuma marah-marah sama aku, kamu bentak aku doang. Kamu bentak aku, Mas Dimas. Aisyah ngapain sih telepon terus? Ya Allah, tadi Aisyah telepon aku, ternyata mau kasih tahu soal ini. Aku minta maaf. Tapi tetap aja Aisyah, apa setelah itu kamu harus hubungi Setia, minta tolong sama dia? Aku gak ada ngubungin Mas Setia, tapi Mas Setia sendiri yang ngubungin aku dan tanya keberadaan aku di mana. Jadi aku mohon sama kamu, kali ini tolong jangan salahin Mas Setia karena Mas Setia nggak salah. Maksud kamu ngomong gitu apa? Kamu bela Setia? Aku nggak belain Mas Setia karena emang Mas Setia tuh nggak salah. Mas Setia cuma nolongin aku aja karena aku lagi seperti ini. Karena dia emang baik, Mas. Tolong percaya sama aku kali ini. Cuman dia Mas yang ada saat itu. Saat aku sendirian. Saat suami aku sendiri gak peduli sama aku, Mas. Bisa-bisanya kamu sebut Setia baik di depan aku, Aisyah. Setelah salah-salahin aku.
Oke. Aisyah. Kita bahas itu nanti. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Jangan lakukan tindakan yang gegabah. Aku minta sama kamu. Tarik tuntutan kamu atas nama Bianca. Karena aku yakin, bukan Bianca yang membuat ibu kamu meninggal. Mas bilang apa? Bukan Mbak Bianca yang bikin ibu meninggal. Gimana Mas tahu sedangkan Mas gak ada di situ, Mas? Aisyah, aku tahu kamu sayang sama ibu kamu. Dan posisinya sekarang, kamu juga lagi marah sama Bianca. Tapi, coba berpikir yang lebih masuk akal. Gak mungkin Bianca membunuh ibu kamu, Aisyah. Mas tahu sendiri. Sejahat apa Mbak Bianca dan Bu Siska terhadap aku sama ibu. Dan Mas masih anggap Mbak Bianca sebaik itu, Mas. Mas masih ingat? Terakhir kali Papa meninggal, waktu itu Mas mau nemuin Papa, tapi Papa meninggal dan aku yakin ini ada yang janggal dan aku amat sangat yakin kalau Bu Siska ada campur tangan sama kematiannya Papa. Tunggu, Aisyah. Tadi kamu nuduh Bianca. Sekarang, kamu juga nuduh Mama Siska. Dan bawa-bawa kematiannya Papa Irwan. Aisyah, tolong kamu sadar. Bianca itu kakak kamu. Walaupun kakak tiri. Tapi nggak mungkin dia melakukan sejahat itu. Apalagi sampai membunuh orang. Dan Mama Siska. Mama Siska itu sangat mencintai papa kamu. Nggak mungkin Mama Siska membunuh papa kamu. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Mbak Bianca itu bukan kakak aku. Mbak Bianca itu cuma anak adopsi. Apa maksud kamu, Aisyah? Mas tahu? Waktu Mas mau nemuin Papa, kamu tahu apa yang mau diomongin Papa sebelum Papa meninggal? Papa mau bilang kalau pernikahan kita berdua itu sah. Karena aku sama Mbak Bianca itu gak ada hubungan darah. Mbak Bianca itu bukan anak kandungnya Papa, makanya pernikahan kita sah. Dan kenapa Papa warisin semua hartanya ke aku, bukan ke Mbak Bianca? Karena Papa tahu Mbak Bianca itu bukan anak kandungnya, tapi aku yang anak kandungnya, bukan Mbak Bianca. Enggak, Mbak. Kamu pikir dengan kondisi kamu seperti ini, kamu berhak untuk menuduh siapa aja jadi pembunuh ibu kamu? Iya. Walaupun aku bukan anak Papa, walaupun aku cuma anak adopsi, tapi aku cinta sama Papa, aku sayang sama Papa Irwan. Kamu tahu, dari waktu aku kecil, dari waktu aku bayi, aku tahu cuma Papa Irwan. Karena dia merawat aku dengan sepenuh hati. Dia nganggap aku juga sebagai anaknya sendiri, Aisyah. Apa iya kamu tega ngebuang aku gitu aja? Aku nggak ngebuang Mbak Bianca. Aku cuma mau kenyataannya aja, kebenarannya. Kalau gitu kamu harus percaya sama aku. Harusnya kamu percaya sama aku kalau aku nggak mungkin ngebunuh ibu kamu. Lagi juga aku nggak ada di rumah sakit, Mas. Aku nggak ada di sana. Kamu nggak usah nuduh-nuduh aku seperti ini. Gak usah bohong lah. Karena memang aku bukan pembunuhnya. Mbak yang bunuh ibu. Ya, bukan. Kamu jangan tahu aku. Aku lihat sendiri, Mbak ada di sana. Mbaknya Mbak jadi perawan dan Mbak yang bunuh ibu. Kamu lihat itu aku? Iya. Iya. Bianca, Aisyah, cukup. Aisyah, dengerin aku. Aisyah, tolong dengerin aku. Aku tahu kamu masih belum terima atas kematian ibu kamu. Aku mohon sekarang kamu harus ikhlas ya. Mas, ikhlas. Lebih baik sekarang kita doakan ibu kamu. Kamu suami aku.
Tapi kenapa susah banget bikin kamu percaya sama aku, Mas? Bahkan Mbak Setia aja percaya kalau Mbak Bianca yang ngebunuh Ibu. Kamu bandingin aku sama Seti? Aku nggak bandingin Mas Dimas. Tapi buat apa telepon aku aja kamu susah, Mas? Tadi kan aku udah minta maaf sama kamu. Dan aku minta tolong jangan ungkit-ungkit masalah ini lagi. Ibu, aku janji sama Ibu, aku akan cari siapa pelakunya dan aku gak akan biarin dia lepas gitu aja, Bu. Aduh, Ma. Ini gimana ya? Aisyah mau menyelidiki kematian Ibu Dina. Nanti kalau bawa polisi gimana? Bianca sayang, Mama udah pikirkan dengan matang semua rencana ini. Kamu tenang aja, gak akan ada buktinya kok. Lagian kan Dimas sekarang udah berantem juga kan sama Aisyah. Dia ada di pihak kamu, sayang. Ya Allah. Gimana Ibu di sisimu, ya Allah? Bu, Ibu sekarang udah tenang. Ibu sekarang udah gak sakit lagi. Jangan pikirin Aisyah ya, Bu. Aisyah nggak tahu gimana hubungan Aisyah sekarang sama Mas Dimas. Bahkan di saat Ibu udah gak ada kayak gini, seharusnya Mas Dimas ada di samping Aisyah. Tapi kenyataannya nggak ada, Bu. Maafin Aisyah. Ibu udah tenang kayak gini aja, Aisyah masih sering cerita sama Ibu. Aisyah, gue tahu ini pasti berat buat lo. Gue ngerti apa yang lo rasain. Tapi gue yakin Bu Dina pasti pengen lo lebih kuat lagi. Sabar ya. Lagi-lagi Setia selalu cari kesempatan. Dan kamu, Aisyah, kamu itu gak bisa jaga diri. Selalu aja mau dirayu sama Setia.